Presiden Prabowo Subianto menanggapi semua pihak boleh berperan dalam program makan bergizi gratis. Kapolri Jenderal Listio Sigit hadiri musyawarah pleno nasional. Arab Saudi apresiasi Indonesia kelola haji secara profesional. Truk pengangkut baja terguling di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Dewi. Selamat pagi Festi. Apa kabar hari ini? Luar biasa Sehat ya, alhamdulillah ya. Dan kita akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan. Kita juga menyaksikan betapa Prabowo Subianto juga ataupun Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini telah mengatakan bahwa seluruh pihak manapun bisa untuk berperan dalam program makan bergizi gratis. Benar sekali. Lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto ini telah dilaksanakan dan ini merupakan bagian dari untuk meliputi sekolah luar biasa lebih tepatnya untuk program MBG ini. Dan tentunya sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri musyawarah nasional konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan juga Industri Indonesia di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengimbau semua pihak untuk terus menjaga persatuan di tengah tantangan geopolitik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut serta dalam musyawarah nasional konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis 16 Januari 2025. Dalam pidatonya, Presiden mengajak Kadin untuk senantiasa menjaga persatuan dan kekompakan. Seruan ini ia juga tujukan kepada seluruh pihak, mengingat Indonesia sedang menghadapi dinamika geopolitik serta berbagai tantangan dari kekuatan eksternal. Saya ucapkan selamat kepada Kadin yang telah berhasil melaksanakan musyawarah konsolidasi persatuan ini. Ini yang kita selalu harapkan, dan itu bahwa setiap unsur penting dalam bangsa kita bisa menjaga persatuan, menjaga kerukunan, menjaga kekompakan. Berkali-kali di mana-mana saya mengatakan di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi dunia, persaingan semakin keras antara blok-blok ekonomi, antara kekuatan-kekuatan besar. Dalam persaingan yang keras itu semakin diperlukan kehati-hatian oleh semua unsur bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa seperti Indonesia. Dalam hal yang sama, Kepala Negara juga menghimbau agar Kadin maupun semua unsur bangsa untuk senantiasa melangkah secara berhati-hati dalam menghadapi persaingan global. Ia pun mengaku optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai target 8% dan semakin unggul di citra dunia. Hal itu dapat dilakukan dengan kerja keras seluruh pihak dalam menjalankan kebijakan yang mengedepankan rakyat. Semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, dengan disiplin,
mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Adapun agenda Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini adalah pengukuhan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri. Gelaran tersebut turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Iza Mahendra. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk terus bekerja secara optimal dan juga mengelola anggaran dengan efisien. Dan juga Prabowo menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya, sebab itu dibutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak ada pemborosan dalam pemerintahan. Dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Jakarta pada 16 Januari 2025 yang bertajuk Menuju Indonesia Emas 2045 bersama Kadin, Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada seluruh pejabat pemerintah untuk bekerja dengan efisien dan mengelola anggaran dengan bijak. Tak hanya itu, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kaya yang memerlukan pengelolaan yang baik tanpa adanya pemborosan. Saya katakan, dan kita semua tahu bahwa Indonesia sangat kaya. Tapi kekayaan ini sering tidak kita kelola dengan baik dan dengan akal sehat. Dan selanjutnya kita sering melakukan pemborosan. Karena itu saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Saya paham banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa tercapai. Saya paham bahwa setiap organisasi, setiap institusi, apalagi yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan praktek-praktek tidak efisien, pemborosan, akan berusaha untuk mengakal-akalin pimpinan. Saudara-saudara, sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Prabowo yakin bahwa dirinya percaya pemerintahannya dapat membawa Indonesia untuk bangkit dengan lebih disiplin dan efisien. Presiden mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan mengutamakan pemerintahan yang transparan dan efisien. Dengan disiplin dan kerja keras, Indonesia dipastikan mampu menghadapi tantangan global yang meraih kemajuan dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menanggapi permintaan sejumlah pihak yang juga ingin berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis. Dan juga Presiden Prabowo menegaskan semua pihak boleh ikut serta asal efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran. Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait keinginan beberapa pihak untuk terlibat dalam program makan bergizi gratis. Presiden menegaskan dalam kesempatan tersebut bahwa partisipasi dari berbagai pihak diizinkan, asalkan program makan bergizi gratis berjalan dengan efisien, tepat sasaran, dan tanpa adanya kebocoran. Hal itu disampaikan Presiden usai menghadiri acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di Jakarta pada Kamis 16 Januari 2025. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap. Semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini. Pak, untuk efisiensi? Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapapun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran. Kepala negara juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dan kementerian untuk memastikan distribusi makan bergizi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan perhatian khusus. Program makan bergizi gratis yang sudah dimulai pada 6 Januari 2025 bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi mereka yang membutuhkan di seluruh Indonesia dengan mengutamakan keadilan dan pemerataan.
Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah merealisasikan program makan bergizi gratis di 31 provinsi meliputi sekolah luar biasa. Menu dalam program MBG ini dipersiapkan oleh ahli gizi agar sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Usai rapat terbatas di Istana Merdeka pada Jumat 17 Januari 2025, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menjalankan program makan bergizi gratis yang kini mencakup sekolah luar biasa di 31 provinsi. Setiap menu dalam program ini dirancang secara khusus oleh ahli gizi untuk memenuhi kebutuhan siswa, termasuk memiliki kebutuhan khusus. Ia menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memiliki data mendetail mengenai kebutuhan gizi dan makanan yang harus dihindari oleh masing-masing siswa. Sebagai contoh, seorang anak di Bojongkoneng mengalami fobia nasi dan langkah yang sama diterapkan untuk siswa di sekolah luar biasa. Ya gini, Badan Gizi menempatkan satu ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dan mereka dari awal sudah harus mendeteksi kebutuhan-kebutuhan khusus apa yang ada di setiap satuan pelayanan. Contoh ya, di Warung Kiara seperti Bojongkoneng ada satu anak masing-masing yang fobia nasi. Itu tuh diperhatikan. Kemudian kami sekarang sudah melayani SLB. Itu pun juga kebutuhan menunya diperhatikan oleh ahli gizi. Kemudian kami dapat laporan dari Papua bahwa banyak yang alergi, maka alerginya kita identifikasi supaya tidak diberikan makanan yang menimbulkan alergi. Dengan pendekatan ini, program makan bergizi gratis tidak hanya mencakup distribusi makanan, tetapi juga memastikan kesehatan dan kenyamanan setiap siswa. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri ini menetapkan PT Arta Jaya Putra atau AJP dan komisarisnya FH sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU judi online. Polisi juga menyita Hotel Arus Semarang yang dikelola oleh korporasi tersebut. Selain itu, penyidik juga berhasil menyita uang senilai 103,27 juta miliar rupiah yang tersebar di 15 rekening bank. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan korporasi PT AJP dan seorang individu berinisial FH sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berasal dari tindak pidana perjudian online. Penyidik juga berhasil menyita uang senilai 103,27 miliar yang tersebar di 15 rekening bank. Untuk persangkaan pasal dan ancaman hukuman khusus untuk PT AJP dikenakan pasal 6 junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE dan atau pasal 303 KUH pidana. Selaku korporasi, ada ancaman hukuman pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah. Brigjen Polisi Helvi Alsegaf, Dirtipideksus Bareskrim Polri, dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Rabu siang, menyampaikan bahwa pemberantasan perjudian online ini menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum secara kolaboratif demi menciptakan perekonomian inklusif menuju Indonesia Emas 2045. PT AJP, perusahaan properti yang mengelola Hotel Arus di Semarang, diduga menerima aliran dana hasil perjudian online melalui rekening FH, yang juga menjabat sebagai komisaris perusahaan tersebut. Dana tersebut berasal dari rekening penampungan hasil perjudian online yang dikelola oleh platform seperti Davabet, Agen 138, dan Judi Bola. Dalam proses penyidikan, Polri menyita uang senilai 103,27 miliar dari 15 rekening milik FH dan PT AJP di Bank BCA. Penyidik menemukan aliran dana dari rekening penampungan judi online yang dikelola oleh individu berinisial OR, RF, MB, dan KB. Brigjen Helvi menegaskan, pemberantasan perjudian online dan pencucian uang ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo untuk menciptakan perekonomian yang bersih dan berkeadilan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Peristiwa lainnya, seorang pria menjadi korban penusukan hingga mengalami luka di bagian perut dan juga punggung oleh tetangganya sendiri di wilayah Krendang Tambora, Jakarta Barat. Motif penusukan ini dilatar belakangi kekesalan para pelaku kepada korban atas kebisingan suara knalpot sepeda motor yang dipanaskan di waktu tengah malam. Seorang pria harus dilarikan ke rumah sakit usai mendapatkan luka tusuk yang dilakukan oleh dua orang pria yang juga merupakan tetangganya sendiri di kawasan Krendang Tambora, Jakarta Barat. Korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan punggung. Kapolsek Tambora Kompol Doni Agung Harfida mengatakan, penusukan tersebut terjadi saat korban yang tengah memanaskan kendaraan roda 2-nya di waktu tengah malam. Ditegur oleh kedua pelaku yang merasa terganggu. Namun pelaku yang merasa emosi dengan jawaban korban sempat terlibat cekcok hingga korban sempat dipukul oleh pelaku menggunakan tangan kosong. Kemudian pelaku mengambil pisau di sebuah warung yang digunakan untuk menusuk korban. Motif penusukan ini dilatar belakangi kekesalan para pelaku kepada korban atas kebisingan suara knalpot sepeda motor yang dipanaskan di waktu tengah malam. Usai melakukan penusukan, kedua pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Banten sebelum akhirnya ditangkap kepolisian di Jalan Sawalio, Tambora, Jakarta Barat. Jadi ini diawali pada korban akan melakukan transaksi penjualan kendaraan bermotor dengan seseorang. Sekitar pukul 23.30 WIB di TKP, sebelum calon pembeli motor tersebut datang, korban menyalakan motor dengan masuk untuk manasin kendaraannya. Namun pada saat yang bersangkutan korban itu memanas motornya, tersangka Mar dan Man melakukan protes kepada korban, berteriak menyampaikan, "Woi, jangan ganggu, ini berisik." Terus kemudian dijawab oleh korban, "Selama ini nggak ada yang komplain." Kemudian dibalas lagi oleh tersangka Mar dengan jawaban, "Sekarang gue yang komplain." Begitu kira-kira yang disampaikan oleh tersangka pada penyidik. Kemudian tiba-tiba tersangka Mar melempar botol minuman kepada korban. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan lebat yang juga mengguyur Bandar Lampung menyebabkan banjir bandang yang parah di sejumlah wilayah, ketinggian air setinggi 2 meter. Dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat titik terdampak termasuk Kecamatan Panjang, Raja Basa, dan Tanjung Karang yang terdampak banjir bandang yang ganas. Hujan lebat yang mengguyur Bandar Lampung yang merendam berbagai wilayah, curah hujan mencapai 97,4 mm dalam waktu singkat, membuat ketinggian air di beberapa lokasi mencapai pinggang orang dewasa. Beberapa kecamatan seperti Panjang, Raja Basa, dan Tanjung Karang yang mengalami banjir bandang yang begitu luar biasa ganas. Banjir ini juga menimbulkan korban jiwa dengan 2 orang dilaporkan meninggal. Salah satu korban terseret arus sungai saat memperbaiki atap rumahnya. Sementara yang lain tewas akibat tersengat listrik. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan penanganan di lokasi-lokasi terdampak banjir bandang. Kepala BPBD Bandar Lampung menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan kondisi darurat di sejumlah wilayah. Dan masyarakat diminta untuk selalu melihat informasi cuaca agar dapat mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Dari Jakarta, Dias, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen.
Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi pemirsa. Kita lanjut informasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri penutupan musyawarah Pleno Nasional Hima Persis di Yogyakarta. Dalam sambutannya, Kapolri juga menekankan bahwa peran Hima Persis memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Hima Persis pun selama ini telah memiliki berbagai program yang sangat berpengaruh dalam menyukseskan visi dan misi memajukan negeri ini. Menurut Kapolri, dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, Hima Persis sangat memiliki peluang besar menjadi bagian mewujudkan SDM unggul demi Indonesia emas. Bahkan dalam berbagai tantangan ke depan di era digital saat ini, Hima Persis diharapkan menjadi agen-agen yang bisa membantu pemanfaatan internet secara positif. Tak dipungkiri Kapolri, persoalan narkoba hingga kondisi global masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus dihadapi dengan kesikapan. Namun, jika berbicara kondisi global yang berdampak pada perekonomian bangsa, Hima Persis telah membuktikan peranannya demi menjaga stabilitas. Lebih lanjut, Kapolri memaparkan, dirinya juga percaya bahwa dengan keberagaman di Indonesia, Hima Persis bisa selalu menyuarakan persatuan di tengah-tengah perbedaan. Dengan begitu, apa yang menjadi pekerjaan rumah bersama dan visi misi bangsa bisa dapat terwujud. Gigih belajar menimba ilmu, manis hasilnya seperti madu. Senang rasanya datang bertamu, berjumpa kembali melepas rindu. Boleh satu lagi ya? Jalan-jalan ke Taman Mini, jangan lupa membeli sosis. Senang hati hadir di sini, berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat Hima Persis. Sebenarnya sudah selesai. Tapi ya, karena kami diundang untuk menjadi pembicara, mohon izin Prof. Saya itu sebenarnya malu bicara di sini karena Prof lebih ahlinya daripada saya. Tapi ya supaya melengkapi dan menggugurkan kewajiban, saya harus bicara. Jadi ya paling tidak ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ya sekedar sebagai pengingat tentang semangat kita bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi memastikan 2 orang tersangka dalam kasus pencabulan yang terjadi di pondok pesantren di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Untuk korban berjumlah 5 orang santri pria yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian unit perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Timur menetapkan 1 orang guru menjadi tersangka dalam kasus pencabulan yang terjadi di pondok pesantren di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ditemui saat acara pembukaan kejuaraan pencaksilat di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Pada Kamis siang, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan, terduga pelaku berjumlah 2 orang, namun saat ini yang diamankan baru 1 orang yang berprofesi sebagai guru. Sedangkan 1 orang pelaku sebagai pemilik pondok pesantren masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Untuk korban sendiri saat ini berjumlah 5 orang, berjenis kelamin laki-laki sebagai santri di pondok pesantren tersebut. Pelakunya indikasinya ada 2, ada korbannya ada 5, 3 orang korban
3 orang korban untuk 1 tersangka, 2 orang korban untuk 1 tersangka. Jadi 2 LP. Untuk saksi sendiri. Jadi mereka seperti korban sebagai saksi. Dan jadi yang inisial kemarin itu berarti hanya surat biasa. Yang mana tuh yang kemarin diamankan? Itu kan sudah yang terlapor tersangka kan sudah ditahan. Itu dia hanya nasibnya dia guru saja, guru pesantren, guru ponpes. Sebelumnya diketahui pihak kepolisian mendatangi pondok pesantren di kawasan Durensawit, Jakarta Timur atas laporan adanya tindakan asusila berupa pencabulan terhadap para santri pria. Di lokasi kejadian, pihak kepolisian mengamankan 5 orang korban dan 1 orang pelaku dan saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa kapal perang Amerika Serikat USS Savannah LCC 28 berlabuh ke Jakarta dan juga merapat di Terminal 2 KD 114 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi kemarin. Dan juga dalam kunjungan rangka memperkuat hubungan persahabatan dan juga kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kapal perang Amerika Serikat USS Savannah LCS 28 tiba di Jakarta pada Kamis pagi 16 Januari 2025 dan merapat di Terminal 2 KD 114 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedatangan kapal yang merupakan bagian dari Littoral Combat Ship atau LCS ini menjadi simbol penguatan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam bidang pertahanan dan kerjasama maritim. USS Savannah LCS 28 merupakan kapal perang yang dirancang untuk operasi di perairan dekat pantai dengan kemampuan yang sangat mumpuni dalam melaksanakan berbagai misi, termasuk operasi pencarian dan penyelamatan, patroli perbatasan, serta tugas-tugas kemanusiaan. Dengan desain trimaran untuk kemampuan akselerasi tinggi di laut, memiliki sejumlah karakteristik umum. Kapal ini memiliki panjang 127,4 meter, dengan lebar 31,6 meter dan draft 4,27 meter. Dengan kecepatan maksimal mencapai 40 knot, kapal ini dilengkapi dengan berbagai sistem persenjataan, peralatan sensor, serta fasilitas untuk helikopter. Selama berlabuh di Tanjung Priok, para perwira dan awak kapal USS Savannah akan melakukan serangkaian kegiatan dengan pihak berwenang Indonesia, termasuk kunjungan ke fasilitas-fasilitas militer dan pertukaran pengalaman di bidang keamanan maritim. Kedatangan kapal perang ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik, khususnya di perairan yang menjadi jalur perdagangan vital bagi kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang juga diduga sebagai pengedar uang palsu dan mengaku sebagai tokoh agama berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti sejumlah uang rupiah dan yuan palsu. Polda Banten berhasil menangkap seorang pria berinisial US 48 tahun yang diduga mengedarkan uang palsu dengan modus menggandakan uang. Pelaku yang berasal dari Kecamatan Cigelis, Pandeglang, Banten, ditangkap setelah melakukan penipuan terhadap sejumlah korban yang percaya dengan janji kekayaan cepat. Di Reskrimum Polda Banten, Kombes Dian Setiawan menjelaskan bahwa pelaku memanfaatkan kepercayaan masyarakat dengan mengakui bisa menggandakan uang melalui ritual-ritual yang ia lakukan. Dengan janji-janji palsu tersebut, US berhasil menarik uang dari korban dengan dalih untuk digandakan. Berawal saat pelaku mengaku dapat menggandakan uang dan menjanjikan kekayaan. Namun untuk mewujudkan itu, korban diminta menyerahkan uang, yang kemudian diganti dengan uang palsu setelah melalui berbagai ritual. Dari unit Resmob Satlantas Ditkrim Polda Banten berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku, yang mana tempat kejadian ini terjadi di salah satu pondok pesantren. Ya, saya ulangi, salah satu pondok pesantren di daerah Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Adapun modus dari para pelaku ini menyebutkan bahwa uang yang disimpan dalam box di depan rekan-rekan semua itu adalah uang leluhur, yang mana untuk membukanya harus menyerahkan sejumlah mahar yang mana nanti dapat dilipat gandakan. Adapun dari TKP, kita mengamankan sejumlah 2.600 lembar uang palsu pecahan senilai Rp100.000, kemudian 3 lembar kain putih,
satu buah peti kayu dan gembok besi yang diharapkan rekan-rekan semua, ya walaupun itu dalamnya kosong ya, hanya diganjal atasnya aja, itu untuk meyakinkan para korban apabila mau melakukan penggandaan uang, melakukan melalui video call, ini uang aslinya. Setelah melakukan penyelidikan, Polda Banten berhasil menangkap pelaku di kediamannya dan ditemukan sejumlah uang rupiah dan uang palsu yang digunakan dalam aksi penipuannya. US kini disangkakan pasal 26 ayat 2 dan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan ancaman hukuman pidana paling lama 10 hingga 15 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik penipuan seperti ini dan tidak mudah terpedaya oleh janji-janji kekayaan instan yang tidak realistis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Para Menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini bergerak cepat untuk mempercepat pemerataan program makan bergizi gratis. Dan di mana program yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 ini telah melayani lebih dari 650.000 siswa dan ibu hamil di 31 provinsi dalam 10 hari pertama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pemerataan program makan bergizi gratis agar segera menjangkau lebih banyak siswa dan ibu hamil di Indonesia. Hal tersebut disampaikan usai Presiden melakukan rapat terbatas bersama anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Jumat 17 Januari 2025. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan Presiden Prabowo menyebut semua kementerian dan lembaga perlu fokus dalam menjalankan pemerintahan ini. Dadan juga menyampaikan bahwa program yang dimulai 6 Januari 2025 ini telah menjangkau 31 provinsi dan melayani lebih dari 650.000 penerima dalam 10 hari pertama. Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Ya, karena banyak laporan, banyak anak-anak yang beriang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur 5 tahun, mengatakan, "Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah." Jadi ini, ya alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari, dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi, mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerimaan manfaat yang sampai sekarang sudah ada, dan ini setiap waktu terus bertambah sehingga insya Allah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta, nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Presiden juga menargetkan program ini dapat melayani 3 juta penerima pada Januari hingga April 2025 dan meningkat menjadi 6 juta penerima pada April hingga Agustus 2025. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, termasuk dukungan TNI, Polri, dan berbagai pihak lain untuk mempercepat distribusi makanan bergizi. Satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan yang perlu dilakukan, dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain, supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia termasuk ibu hamil. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, aksi pencurian di penyewa photobooth di Mall Bintaro Plaza terekam jelas oleh CCTV. Kejadian ini berlangsung di Jalan Bintaro Utama 3A dan menjadi perhatian publik setelah rekaman tersebut viral di media sosial. Aksi pencurian yang berhasil terekam oleh CCTV di salah satu tenan photobooth Mall Bintaro Plaza. Dalam rekaman tersebut, seorang pria berbaju garis-garis sedang memantau keadaan sekitar photobooth. Dan tak berselang lama, pelaku dengan cepat mengambil HP di meja tersebut, lalu larikan diri setelah mengambil HP Oppo Reno. Rekaman menunjukkan bahwa pelaku melihat sekitar terlebih dahulu untuk memantau keadaan isi photobooth tersebut. Dan berhasil merampas HP Oppo Reno, pelaku berhasil melarikan diri dengan waktu yang singkat dan cepat. Sementara karyawan tidak menyadari adanya pencurian ponsel Oppo Reno. Hingga saat ini, pihak penyewa telah melaporkan kejadian tersebut setelah mendapatkan rekaman CCTV untuk mencari pelaku yang telah merampas HP karyawan. Pihak penyewa memohon untuk pihak kepolisian untuk mengambil tindakan lebih lanjut untuk menangkap pelaku pencurian ponsel. Dari Jakarta, Tias, tim Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Dan terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi dan informasi kita lanjut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Bermartabat, yang ada di Indramayu, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Dan pembangunan ini juga merupakan kolaborasi antara Kementerian Sosial bersama pemerintah Kabupaten Indramayu, Basnas, serta Habitat for Humanity. Kampung nelayan yang diinisiasi Kementerian Sosial ini berada di Desa Eretan Kulon, Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Sebanyak 93 kakak nelayan korban banjirop akan menempati rumah baru di kampung nelayan tersebut, di mana pembangunan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Sosial bersama pemerintah Kabupaten Indramayu, Basnas, serta Habitat for Humanity. Tak hanya hunian, di kampung ini juga akan dibangun fasilitas umum untuk mendukung pemberdayaan warganya. Bagaimana kerjasama itu bisa kita lakukan dan cepat ya, dengan biaya yang saling meringankan satu dengan yang lain. Tanahnya disiapkan oleh Ibu Bupati, kemudian pembangunan rumahnya oleh Kementerian Sosial, sarana prasarana publiknya oleh Basnas. Ya, kemudian juga untuk bantuan ongkos tukang ada salah satu yayasan swasta yang mau membantu. Itu nilainya ya kalau dari Bupati kira-kira 5 miliar ya nilainya itu tanah, kemudian dari Basnas 5 miliar, dari kita hampir 9 miliar. Untuk 93 kampung nelayan beserta sarana prasarana umumnya seperti tempat pemberdayaan UMKM dan juga untuk taman lansia dan taman anak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dan juga rombongan tiba di tanah air usai kunjungan kerja ke Arab Saudi guna untuk membahas persiapan layanan haji 2025. Setiba di Indonesia, Mendak mengatakan bahwa persiapan haji di Arab Saudi hampir selesai. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan persiapan layanan haji di Arab Saudi hampir selesai. Sejumlah persiapan seperti layanan konsumsi, pemondokan, transportasi, hingga penyiapan layanan masyair sudah memasuki tahap final. Hal ini disampaikan Mendak Nasaruddin setibanya di Bandara Soekarno-Hatta usai kunjungan kerjanya ke Arab Saudi. Hal itu dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah. Mendak menuturkan salah satu kabar baik yang diperoleh dari kunjungannya ke Arab Saudi adalah kepastian lokasi penempatan jemaah haji di Mina. Alhamdulillah kami baru turun dari pesawat ini ya, selesai melakukan tugas negara, melakukan
lobby-lobby dan MOU dengan pemerintah Saudi Arabia. Alhamdulillah target yang kami targetkan semuanya tercapai. Bahkan kami memperpendek kunjungan ini karena untuk di samping penghematan juga banyak urusan dalam juga. Nah, kemudian kami juga sudah menuju lokasi di Mekah, di Madinah, menyangkut masalah hotel, kemudian juga menu makanan, kemudian juga transportasi. Insya Allah secara umum sudah selesai semuanya ya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengatakan pemerintah Arab Saudi mengapresiasi penyelenggaraan haji Indonesia yang juga mengedepankan cara humanis. Dan juga Nasaruddin menyampaikan apresiasi tersebut disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiah saat keduanya bertemu di Jeddah, Arab Saudi akhir pekan lalu. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan pemerintah Arab Saudi mengapresiasi pemerintah Indonesia karena mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan profesional dan humanis. Menurut pemerintah Arab Saudi, hal ini berkontributif terhadap peningkatan penyelenggaraan ibadah haji secara global. Apresiasi ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiah saat bertemu dengannya di Jeddah akhir pekan lalu. Pemerintah Arab Saudi juga mengapresiasi Indonesia karena pengelolaan haji yang dimiliki amat profesional. Kami juga mendapatkan apresiasi dari kerajaan. Kami dinilai bahwa kalau Indonesia itu memikirkan sesuatu bukan hanya memikirkan jemaah hajinya sendiri, tapi juga memberikan kemaslahatan umat itu jemaah haji seluruh dunia dan mempromosikan bagaimana haji yang humanis, haji yang manusiawi, haji yang mencerminkan kepuasan hati dan tidak ada kepuasan batin kalau masalah-masalah. Jadi kita bukan pameran kekecewaan, tetapi pameran kedamaian, pameran kesejukan, itu sangat diapresiasi. Dan kita di Indonesia ini dianggap sangat memperhatikan kemaslahatan. Bukan hanya jamaahnya sendiri, tapi jamaah secara keseluruhan. Dan terus terang dia katakan bahwa banyak sekali yang disampaikan Indonesia itu kami jadikan sebagai model untuk negara-negara lain. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, banjir yang juga melanda wilayah Cirebon akibat jebolnya tanggul sungai Cipager, dan kejadian ini membuat ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Wilayah di 5 kecamatan termasuk Harjamukti dan Kesambi ini mengalami dampak parah dengan ketinggian air mencapai lutut hingga dada orang dewasa. Banjir bandang melanda wilayah Cirebon menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Sekitar 2.430 warga dari 5 kecamatan terpaksa mengungsi akibat tingginya debit air yang merendam rumah-rumah dengan kedalaman antara 20 hingga 120 cm. Bahwa banjir ini disebabkan oleh meluapnya sungai akibat hujan deras yang mengguyur daerah tersebut. Masyarakat terkejut dengan datangnya banjir yang tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda sebelumnya. Beberapa desa seperti Dauan dan Kampung Dukuh Semar mengalami kerusakan parah. Ratusan rumah terendam banjir dan banyak warga kehilangan barang berharga saat mereka berusaha menyelamatkan diri. Tim gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD telah dikerahkan untuk membantu evakuasi dan penanganan darurat di lokasi terdampak. Dari Jakarta, Tias, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Praktikno ini meresmikan gudang logistik Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Dan juga peresmian ini dilakukan dalam rapat koordinasi siaga bencana hidrometeorologi Provinsi Papua Tengah dan peresmian gudang logistik Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti secara simbolis oleh Menko PMK sebagai simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan logistik di wilayah Papua Tengah. Pada saat yang sama, dilakukan penandatanganan serah terima gudang logistik oleh TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kepada pemerintah daerah atau Pemda Papua Tengah. Lebih lanjut, Menko Praktikno menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menjadi penanggung jawab keberlangsungan gudang logistik termasuk pengamanan, pengisian logistik, dan pendistribusian ke masyarakat. Pemerintah pusat, BNPB, dan TNI juga akan memberikan dukungan. Menko PMK juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut. Jadi sekali lagi Pak, kami menyampaikan terima kasih luar biasa atas nama pemerintah. Luar biasa, penugasan yang luar biasa. Jadi telah melakukan pekerjaan di luar tugas intinya. Kami harapkan nanti dari masyarakat Kabupaten Puncak dan sekitarnya, masyarakat Papua Tengah dan sekitarnya, justru kehadiran gudang logistik ini
bisa menjadi contoh, Pak. Kalau suatu saat gudang logistik ini justru diurus sendiri oleh masyarakat. Jadi ini dibangun bukan untuk aparat, bukan untuk pemerintah, bukan untuk pejabat, tapi adalah untuk masyarakat. Ia meminta masyarakat untuk turut mengelola gudang logistik di masa mendatang, terutama saat stok pangan melimpah agar dapat menjadi cadangan pangan bagi kebutuhan bersama. Menko PMK memberikan apresiasi kepada prajurit TNI dan masyarakat yang telah bekerja keras membangun gudang logistik distrik Agandu Gume. Menurutnya, gudang logistik yang dibangun di Kabupaten Puncak dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam mengantisipasi cuaca ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kemenpora kembali menggelar senam krida pada Jumat lalu di Plaza Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda nomor 3 Jakarta Pusat. Rutin Deputi di 3 bidang ini kebudayaan olahraga pada pekan ini mengundang Induk Olahraga Perhimpunan Masyarakat Kebugaran Indonesia. Berikut informasinya. Sebanyak 250 anggota PMKI beserta para pegawai dan masyarakat antusias mengikuti kegiatan senam ini meskipun diwarnai hujan rintik-rintik. Rangkaian senam dimulai dari senam kesegaran jasmani atau SKJ 2022, senam gerak sehat bugar atau GSB, diikuti senam aerobik dan juga senam kreasi. Ketua Tim Jumat Krida Menpora Yuslan menjelaskan, kegiatan ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan Kemenpora melalui Deputi 3. Tujuannya dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Dalam hal ini, Ketua Tim Jumat Krida menyampaikan terima kasih kepada PMKI untuk kerjasamanya selama ini, khususnya dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat. Karena itu, Kemenpora mendukung setiap program yang dilakukan PMKI. Sekretaris Umum atau Sekum PMKI, Sabiono, mengapresiasi Kemenpora yang rutin menggelar senam Jumat Krida setiap pekannya. Menurutnya, Kemenpora konsisten terus mengajak masyarakat bergerak berolahraga, khususnya di hari Jumat Krida menuju Indonesia sehat dan bugar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan juga Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menerima kunjungan Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia Said Aldi Al-Idrus dan jajarannya di Kemenpora Jakarta. Dan juga dalam pertemuan tersebut, Said melaporkan tentang pelaksanaan musabakah tilawah Al-Quran antar bangsa dan kegiatan itu direncanakan akan dilaksanakan pada Maret 2025 mendatang. Said mengatakan acara itu nantinya diikuti 10 negara tingkat ASEAN dan Asia. Sejauh ini, sudah ada 7 negara yang memastikan diri turut hadir dalam kegiatan rutin tahunan. Lebih lanjut, Said juga ingin memanfaatkan momentum ini untuk melaunching gerakan membersihkan masjid di seluruh Indonesia. Sementara itu, Menpora Dito merespon baik atas penyelenggaraan MTQ Antar Bangsa 2025. Diharapkan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat baik. Selain itu, kegiatan tersebut rencananya akan diikuti oleh 10 negara tingkat ASEAN dan Asia. Sejauh ini sudah ada 7 negara yang sudah memastikan ikut hadir dan berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina, Singapura, Cina, dan kita sebagai tuan rumah Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi dan informasi kita lanjut. Pada Minggu pagi 19 Januari 2025, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 1415 arah Cikampek. Dan insiden ini juga melibatkan sebuah truk trailer yang juga terguling, menyebabkan situasi yang cukup mengganggu arus lalu lintas di area tersebut. Pada Minggu pagi 19 Januari 2025, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 1415 arah Cikampek. Insiden ini melibatkan sebuah truk trailer yang terguling, menyebabkan situasi yang cukup mengganggu arus lalu lintas di area tersebut. Truk yang terlibat dalam kecelakaan ini mengangkut 8 gulungan baja. Akibat tergulingnya truk, 7 gulungan baja jatuh ke jalan, menutup lajur paling kanan atau lajur 4. Hingga saat ini, kronologi detail mengenai penyebab kecelakaan belum sepenuhnya terungkap. Investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan truk tersebut terguling. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan sidak ke tempat wisata di kawasan Puncak di objek wisata Hibis di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan juga sidak yang dilakukan wisata ini ada 34 bangunan yang tidak berizin. Selain itu, lokasi wisata ini berada di hulu sungai yang bisa menyebabkan banjir dan longsor. Sebanyak 34 bangunan wahana Hibis di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, disidak anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 4 karena tidak memiliki izin operasional. Dari bangunan ini, hanya ada 18 wahana yang sudah memiliki izin. Dengan viralnya wahana tidak memiliki izin operasional, lokasi wisata Hibis adanya keterlibatan BUMD dari Provinsi. Komisi 4 dengan lintas komisi ini akan melakukan pertemuan terkait perizinan tersebut. Selain itu, DPRD Provinsi memberikan apresiasi terkait tindakan dengan menyegel bangunan yang tidak berizin ini. Kami memberikan apresiasi kepada Kabupaten Bogor yang telah melakukan penertiban, penataan terkait dengan kawasan Puncak ini terhadap bangunan-bangunan yang ada. Nah, jangan sampai keberadaan bangunan yang ada di sini terkait dengan Hibis ini juga ada yang melanggar itu hingga jadi contoh tidak baik. Nah, tentunya ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan Komisi 4 tentunya. Terkait dengan beberapa perizinan yang belum ada dan bagaimana tindak lanjut kita ke depan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang paling utama yang kita menjadi perhatian adalah faktor dampak lingkungan kepada masyarakat yang di bawah sana. Dengan mendatangi lokasi wisata ini, pihaknya akan melakukan pengkajian kembali terkait bangunan yang berada di lahan hulu Sungai Ciliwung, terutama berkaitan dengan dampak jika terjadi longsor. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi yang juga terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, siap untuk menggelar pertandingan sepak bola usai dilakukan dan juga direnovasi. Selain itu juga terdapat taman baru di depan Stadion Patriot yang akan menjadi ruang terbuka hijau yang menarik dengan desain mewah dan elegan, serta fasilitas lengkap untuk warga Bekasi. Stadion Patriot Candrabaga Bekasi rampung direnovasi. Siap gelar pertandingan, renovasi Stadion Patriot Candrabaga dilakukan sejak awal 2024, mencakup rumput, toilet, serta sejumlah peningkatan fasilitas lainnya. Selain itu, kerusakan di lantai 2 stadion seperti permukaan yang sempat menggelembung, kini telah diperbaiki oleh tim konstruksi. Selain itu, Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi juga akan menjadi ruang terbuka hijau. Taman ini dilengkapi fasilitas modern seperti trek lari dan mini tribun yang dapat digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan dan dapat dijadikan ruang sosial yang nyaman. Dengan fasilitas lengkap dan didesain menarik, diharapkan taman ini menjadi simbol komitmen pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan kota yang berkelanjutan. Meski demikian, taman ini belum dibuka secara resmi. Namun taman ini telah dinikmati masyarakat sebagai ruang hijau yang mendukung rekreasi dan kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Bupati Goa Adnan Purica Ihsan juga menerima kunjungan silaturahmi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang juga dibarukan rumah jabatan Bupati Goa. Dalam kunjungan ini menjadi momen spesial bagi keduanya yang sebelumnya pernah bersama mengikuti pendidikan Lemhanas di Singapura. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Adnan mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Bima Arya yang dinilai memiliki kecerdasan dan pengalaman tinggi sebagai mantan kepala daerah. Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto juga mengungkapkan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Bupati Adnan selama 2 periode. Dia berharap keberhasilan yang telah dicapai Bupati Adnan dapat terus berlanjut serta membawa kemajuan bagi Kabupaten Goa di masa mendatang. Sebelum berkunjung ke rumah jabatan Bupati Goa, Bima Arya juga didampingi Bupati Adnan untuk membawakan kuliah umum di kampus IPDN Sulawesi Selatan di Kecamatan Palangga. Kuliah umum tersebut dihadiri oleh beberapa elemen pemerintah daerah dan mahasiswa yang mendapatkan wawasan dari Wamendagri mengenai pemerintahan dan kebijakan nasional. Kegiatan itu turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Goa, Andi Aziz, Forkopimda Goa, pimpinan SKPD, serta Camat Selingkuh Pemkab Goa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menpora Dito Aryo Tejo didampingi Wamenpora Taufik Hidayat menerima audiensi Duta Besar Hongaria Lila Karsai yang juga hadir bersama Konselor 2 Laszlo Karoli yang juga didampingi Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh di Hongaria. Dan juga dalam pertemuan hangat ini membahas tentang potensi kerjasama kedua negara di bidang keolahragaan, baik pertukaran atlet dan juga pelatih untuk beberapa cabang olahraga. Selain itu, pertemuan ini membahas potensi kerjasama di beberapa bidang lainnya. Tahun lalu lanjut Dubes Lila juga telah dilakukan kerjasama untuk beasiswa keolahragaan di 6 universitas di Indonesia. Dubes RI LBBP di Hongaria, Ahadimas Wahab menyampaikan, Hongaria adalah negara kecil dengan penduduknya di bawah 10 juta jiwa, tetapi prestasi olahraganya sangat maju. Usai berdiskusi, Menpora Dito menyambut baik akan adanya potensi kerjasama kedua negara di bidang keolahragaan dan pendidikan di perguruan tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, muatan botol bekas dari sebuah truk tumpah ke Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat akibat truk tersangkut kabel. Warga sekitar terlihat membantu membersihkan botol-botol bekas yang berserakan di tengah jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kecelakaan melibatkan truk bermuatan botol bekas terjadi di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat malam pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Truk tersebut tersangkut kabel sehingga menyebabkan muatannya tumpah ke jalan. Warga sekitar segera membantu membersihkan botol-botol yang berserakan di tengah jalan. Insiden ini sempat mengganggu arus lalu lintas di lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa ini. Pihak berwenang mengimbau para pengemudi untuk memastikan muatan kendaraan aman guna mencegah kejadian serupa. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahwani dan saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sudah menyaksikan Menyapa Pagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.